Selamat bertemu lagi dengan channel Tekno Pangan. Kita masih membicarakan tentang inovasi pengolahan buah. Pada kesempatan ini, kita akan sharing tentang teknologi pembuatan tepung pisang. Di sini, pembuatan tepung pisang akan dijelaskan dengan cukup mendetail, ya. Sebelum kita membicarakan tentang pengolahan tepung pisang, sebaiknya kita mengenal dulu jenis pisang, karena di sini ada jenis pisang memang yang cocok untuk tepung, ya. Jadi pada dasarnya pisang itu digolongkan menjadi dua kelompok besar yang disebut banana dan plantain. Banana adalah pisang yang langsung dapat dimakan setelah masak. Jadi pada saat masak, baik masak di pohon maupun masak dengan diperam, itu bisa langsung dimakan tanpa diolah lebih dulu. Nah, ini biasanya disebut pisang banana, ya, atau pisang meja istilahnya. Contoh adalah pisang Ambon, ya, seperti ini, ya. Pisang raja, ya, bisa raja sereh, raja bulu, ya, juga pisang-pisang yang lain. Intinya ini pisang yang disebut pisang beneran, sering langsung dimakan gitu pada dalam keadaan segar, ya, tanpa diolah lebih dulu. Yang berikutnya adalah pisang yang dimasukkan dalam kelompok plantain, ya, yaitu buah pisang yang harus diolah dulu sebelum dimakan, karena kalau langsung dimakan itu tidak umum atau rasanya juga tidak enak, ya. Seperti misalnya pisang kepok seperti ini kan, kemudian pisang siam, ya, atau pisang uli, ya, atau pisang tanduk yang besar itu, ya. Jadi harus diolah lebih dulu, entah itu digoreng atau dikukus, ya. Kalau langsung kan jarang orang melihat orang makan pisang tanduk segar gitu, ya, atau makan pisang kepok, ya, jarang lah, ya. Oke, nah sekarang jenis pisang apa yang digunakan untuk membuat tepung? Saya kira mudah ditebak, ya. Jadi nanti untuk membuat tepung pisang itu biasanya, ya, dari jenis plantain, ya, seperti pisang kepok ini, ya. Nah, ini jenis pisang untuk tepung itu adalah yang baik adalah tadi plantain, ya. Misalnya pisang kepok atau pisang nangka, ya. Pisang nangka itu karena biasanya pisang yang harganya lebih murah. Jadi secara umum ini pisang plantain itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan pisang banana atau pisang meja tadi, ya. Bisa juga menggunakan pisang-pisang upkir. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat pengumpul pisang itu banyak, ya, rontokan-rontokan, ya, yang biasanya pisang itu datang belum terlalu matang, tua, ya, kemudian pada rontok-rontok gitu, ya. Nah, itu bisa diolah sebenarnya jadi tepung pisang, ya. Nah, seperti ini adalah pisang kepok dan ini pisang nangka. Nah, biasanya memang harganya lebih murah dan ini bisa diolah, ya, menjadi keripik atau menjadi tepung, ya. Yang penting kematangannya pas. Jadi tingkat kematangan untuk membuat tepung pisang atau untuk membuat keripik juga sama. Biasanya pada saat kandungan patinya maksimum, ya. Pada saat kandungan patinya maksimum, ya. Atau kalau kita lihat secara sederhana dalam satu tandan, ya. Dalam satu tandan ini ada satu atau dua yang sudah matang, tapi maksimum dua, ya, biasanya. Yang lainnya masih mentah. Biasanya itu menandakan bahwa tandanya sudah tua, ya. Baik, itu jenis pisang sudah tahu, ya, apa yang dibuat tepung. Jadi tidak semua pisang bisa dibuat tepung pisang. Yang cocok adalah tadi pisang dari keluarga atau kelompok pisang yang namanya plantain. Nah, sekarang jenis tepung pisang sendiri seperti apa dan sifatnya dari kelompok plantain tadi, ya. Jadi pada dasarnya hampir semua jenis pisang itu bisa diolah, ya, asal tingkat ketuanya cocok, terutama tadi dari jenis plantain, ya. Karena kalau jenis banana bisa saja sih setelah tua itu jadi tepung, cuma biasanya itu kurang bagus, ya, atau tidak ekonomis. Kemudian biasanya memang pisang-pisang banana itu kalau jadi tepung warnanya juga lebih gelap, ya. Karena mungkin sudah ada kandungan gulanya, ya. Kandungan gulanya biasanya memang lebih tinggi, ya.
Dan kandungan patinya juga biasanya kurang dibandingkan dengan jenis plantain. Nah, ini nanti ada tabel ya, beberapa sifat tepung pisang. Biasanya yang penting adalah warna ya. Mungkin dalam beberapa hal juga selain warna itu adalah aroma ya, tapi aroma biasanya tidak terlalu nyata ya. Nah, untuk aroma ini biasanya memang banyak sekali supplier dari luar negeri ya datang ke Indonesia itu membawa tepung pisang. Sebenarnya saya tidak tahu apa tepung pisangnya dibuat dari pisang apa ya, entah itu pisang sejenis pisang kepok atau pisang apa, tapi memang tepung pisang itu sudah diberi flavor, jadi ada flavor pisangnya gitu. Jadi dibuat bukan dari pisang matang, cuma dari pisang mentah yang mungkin sama nanti cara pembuatan tepung pisangnya, cuma sudah dicampur dengan perasa pisang yang dibuat tepung juga, perasanya dalam bentuk tepung ya. Jadi memang sudah ada flavor pisang yang tajam, mungkin warnanya juga agak dibuat lebih berwarna, agak kekuningan ya, seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ada juga yang menyediakan jenis-jenis tepung pisang dengan yang sudah diberi rasa ya atau flavor pisang seperti itu. Coba kita akan membahas bagaimana membuat tepung pisang saja ya dari pisang plantain ya. Nanti mungkin akan ada video bagaimana membuat tepung atau jus dari pisang matang ya, disebut jus instan, atau dari buah-buah yang lain. Kita sedang siapkan video tentang bagaimana membuat tepung dari buah yang matang ya, baik itu pisang maupun buah-buah yang lain. Hasilnya itu berupa jus instan ya. Nanti alatnya juga sederhana, bisa diaplikasikan di industri kecil dan menengah juga, jadi tidak perlu industri besar ya. Metodenya berbeda dengan membuat tepung pisang dari pisang tua seperti ini ya. Nanti ada metode khusus yang disebut dengan pengeringan busa ya. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Sekarang kita fokus ke pembuatan tepung pisang dari pisang tua saja ya. Nah, yang paling baik tadi sudah disinggung sedikit, itu adalah pisang kepok ya. Kenapa? Karena biasanya warnanya itu lebih putih dibanding dengan pisang yang lain ya. Tapi pisang kepok ini ada kelemahannya, itu flavornya kurang tajam ya. Jadi tidak ada flavor pisang, hampir tidak ada gitu ya. Jadi kurang kuat flavornya. Nah, mungkin tadi seperti saya jelaskan tadi, bisa aja nanti setelah jadi tepung, bisa aja nanti diberi flavor perasa pisang gitu ya. Nah, perasa pisang juga bisa ada yang dalam bentuk tepung ya, meskipun masih impor, itu ada perasa yang bentuknya tepung, nanti tinggal dicampur gitu ya, seperti itu bisa ya. Oke. Nah, ini ada tabel ya yang menunjukkan berbagai jenis tepung pisang dari berbagai varietas pisang ya. Yang penting memang warna di sini ya. Kita lihat pisang kepok itu warnanya putih, ada pisang lain yang putih juga, pisang Lampung ya. Tapi yang lain biasanya itu ada coklatnya ya. Misalnya putih abu-abu ya, putih abu-abu seperti pisang Ambon ya. Pisang Raja Bulu juga putih coklat. Nah, nanti kenapa warna putih? Bukan berarti di dalam proses pembuatannya ini tidak ada bahan untuk mencegah warna coklat ini ada ya. Misalnya menggunakan asam sitrat atau menggunakan bisulfit, tapi tetap saja warna coklat ini tidak bisa dicegah. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan ya. Akan jelaskan kenapa dalam pisang ini selalu ada ya warna tidak putih gitu ya, selalu ada kecoklatan ya atau abu-abu seperti itu ya. Nah, ini kadar airnya saya kira sama karena prosesnya pengeringan ya. Kadar asamnya juga kepok lebih tinggi ya asamnya ya dibanding pisang yang lain, dan kadar karbohidratnya mirip ya, hampir sama. Jadi tepung pisang ini memang sebagai sumber karbohidrat ya. Nah, ini berbagai jenis tepung ya. Dan ini ada juga nanti sawut ya. Jadi di dalam teknologi tepung itu bisa saja nanti disimpannya dalam bentuk sawut ya. Nanti kalau memang diperlukan tepung baru digiling gitu. Jadi penyimpanan sawut lebih praktis ya. Jadi tidak perlu digiling dulu, nanti bisa disimpan. Kemudian nanti kalau diproses bisa nanti tinggal dibuat tepung gitu ya. Nah, ini
jenis-jenis pisangnya beda, ada pisang raja, pisang kepok. Di pisang kepok tuh yang putih ya. Kenapa bisa begini ya? Padahal di dalam pembuatannya sudah diberi bahan untuk mencegah pencoklatan seperti bisulfit ya, seperti asam sitrat atau vitamin C. Tapi memang secara alami di dalam pisang itu ada bagian tengah yang hitam, disebutnya empulur ya, seperti ini. Nah, ini ya. Di sini pisang kepok nih empulurnya kecil dibandingkan dengan pisang lain ya. Misalnya di sini pisang raja ya. Jadi pisang raja pantas setelah kering jadi gelap karena memang secara alami juga ada ya. Meskipun sudah diberi bahan untuk mencegah pencoklatan ya, misalnya sulfit tadi. Tapi kan kalau empulur tidak bisa. Ini nanti kalau ini kan dipotongnya melintang, kalau dipotong memanjang nanti panjang nih ya. Dan nggak mungkin secara manual dihilangkan ya. Jadi memang dipotong-potong ya, dikeringkan nanti terbawa ya. Jadi meskipun bagian dagingnya ini sudah dibuat tetap putih dengan sulfit, tapi bercampur dengan bagian yang berwarna hitam ya atau kecoklatan ini. Jadi hasilnya ya tidak bisa putih gitu ya. Jadi tadi di dalam tabel tadi kan kelihatan tuh warna akhirnya ya, meskipun memang diusahakan semaksimal mungkin di dalam proses pembuatannya itu tidak terjadi pencoklatan ya. Nah, berbeda dengan tepung pisang kepok, ini kecil ya empulurnya, jadi nanti hasilnya juga bisa putih ya. Jadi dominan yang ininya ya berwarna putih ya. Tapi kalau dalam proses pembuatannya tidak dicegah juga reaksi pencoklatan, tetap coklat juga ya. Jadi nanti dalam pembuatan tepung pisang ini sangat penting untuk menjaga warnanya tetap putih gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita jelaskan sebentar untuk apa tepung pisang ya. Jadi sepintas saja. Pertama, tepung pisang bisa digolongkan sebagai pangan sehat karena mengandung serat ya, serat atau pati resisten ya. Jadi ada serat, ada pati resisten gitu. Pati resisten itu adalah pati yang tidak bisa dicerna atau sedikit dicerna. Jadi fungsinya mirip dengan serat pangan ya. Meskipun sifat patinya ada, cuma nanti setelah di metabolisme itu daya cernanya sangat rendah ya. Jadi ini sangat baik nih, pati resistennya tinggi ya. Kemudian ada juga bagian lain ya, sebagai serat pangan. Ini jelas ini serat pangan ya, sebagai dietary fiber dan sebagai pati resisten. Artinya karbohidrat di dalam pisang itu merupakan karbohidrat kompleks ya, jadi bagus untuk kesehatan ya. Yang kedua, tepung pisang sebenarnya bisa menggantikan tepung lain yang selama ini tersedia ya, misalnya tepung beras ya, tepung terigu. Dan ini bisa sebagian ya, bisa juga semuanya tergantung jenis produknya ya. Misalnya untuk mengganti terigu tentunya tidak bisa untuk produk-produk yang memerlukan pengembangan karena beda sifatnya ya. Jadi di dalam tepung pisang tidak ada gluten, jadi tidak bisa nanti mencegah keluarnya gas ya. Jadi kalau gluten itu kan bisa memperangkap gas ya, gas CO2 biasanya selama fermentasi misalnya dalam pembuatan roti. Jadi mengembang rotinya karena gasnya bisa ditahan oleh gluten. Tapi kalau tepung pisang tidak bisa, jadi tidak bisa menggantikan semua. Jadi cuma mungkin bisa sebagian ya, 10% bisa gitu ya. Tapi kalau untuk produk-produk yang tidak memerlukan pengembangan seperti cookies ya atau brownies itu bisa ya. Jadi bisa hampir 100% digantikan dengan tepung pisang gitu ya. Cuma memang ketersediaan tepung pisang tidak sebanyak tepung yang lain itu ya. Jadi memang belum banyak yang diolah menjadi tepung pisang-pisang yang ada di negara kita ini ya. Nah, dalam industri pangan, tepung pisang biasanya digunakan sebagai bahan pencampur ya, atau bahan campuran dalam pembuatan puding misalnya kan. Dalam makanan bayi ya, ada juga kan ditambah dengan pisang gitu ya, kemudian roti ya. Jadi sudah ada pembuatan produk-produk pangan ditambah dengan tepung pisang. Oke, itu sebagai latar belakang sebelum kita membuat tepung pisang ya. Sekarang kita fokus ke bagaimana cara pembuatannya ya. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana praktek pembuatan tepung pisang, dan praktek ini dilakukan di SIPA Center LPPM IPB ya.
IPB University, jadi di Bogor ya. Jadi pertama kita buat atau bahan baku yang kita gunakan ya adalah pisang kepok. Ya, jadi ini pisang kepok yang jenisnya besar. Jadi pisang kepok itu ada dua jenis, ada yang kecil dan ada yang besar gitu. Yang besar biasanya warnanya agak kekuningan ya. Ini pisang kepok tua ya, seperti ini ya. Kemudian harus dipisahkan dari sisir ya. Kemudian nanti ditimbang. Jadi ada pemisahan dari sisir ya, kemudian ditimbang. Ditimbang supaya tahu nanti berapa rendemen yang diperoleh dari pisang ini ya. Nah, setelah ditimbang ini kalau langsung dikupas itu susah karena pisangnya kan belum matang ya. Masih lengket gitu, susah dikupas ya. Nah, biasanya untuk memudahkan pengupasan itu dikukus ya. Dikukus sekitar 5 menit. Jadi nanti dengan pengukusan ini untuk memudahkan pengupasan, tapi dagingnya tidak matang, cuma pelayuan saja. Jadi kulitnya layu dan mudah dibuka ya, mudah dikupas gitu. Jadi nah seperti ini kira-kira ya. Ini setelah dikukus 5 menit, setelah mendidih 5 menit kira-kira ya, atau maksimum jangan sampai 10 menit. Yang penting tepung dagingnya itu masih mentah ya. Kemudian kulitnya sudah layu gitu ya. Ini untuk memudahkan tadi pengupasan ya. Nah, nanti pengupasannya mudah ya karena tadi sudah agak layu ya ininya. Jadi tinggal dibuka cepat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pisang kupasnya mudah. Nanti setelah dikupas bisa langsung dipotong-potong. Ini misalnya dengan alat ya, slicer untuk motong ya, atau bisa juga manual ya. Cuma di sini kebetulan di Sipas Center ini ada alat pengolahan, jadi mudah nih, tinggal dimasukkan langsung dipotong gitu ya, diiris-iris, kemudian nanti direndam, bisa pakai bisulfit ya untuk mencegah pencoklatan ini ya. Nanti dalam proses lebih detail berapa lama perendamannya dan berapa konsentrasi bisulfit, atau bisa juga asam sitrat atau vitamin C. Jadi fungsinya ini untuk mencegah pencoklatan ya. Setelah itu ya nanti dikeringkan ya, ditaruh di nampan ya, kemudian dikeringkan. Setelah kering bisa langsung disimpan sebagai sawut ya, sawut kering. Bisa juga digiling ya, digiling menjadi tepung ya. Jadi setelah kering, ini ada oven ya. Setelah kering nanti bisa digiling ya. Bisa juga nanti disimpan sebagai sawut ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu tahapnya. Pertama, tepung pisang itu dibuat dari pisang tua tadi ya, belum masak ya. Jadi pada saat kandungan patinya maksimum ya. Kemudian pisang dilepas dari sisirnya, tadi kan ada gambarnya ya, dicuci, kemudian dikukus ya. Nah, bisa juga direbus atau dilayukan ya dengan api selama ya 10 atau sebenarnya 5 cukup ya, 5 sampai 10 ya menit. Ini kalau dikukus biasanya 5, tapi kalau misalnya dibakar bisa juga kan dengan cara pembakaran gitu ya. Itu mungkin bisa lebih lama sedikit ya. Yang penting itu kulitnya layu dan mudah dikupas, tapi dagingnya itu belum matang ya. Jadi ini jadi tadi pengukusan ya atau perebusan ini akan mempermudah pengupasan ya, menghilangkan getah juga ya. Kemudian juga memperbaiki warna, karena pada saat dipanaskan, enzim yang bisa merubah warna itu ya, biasanya berubahnya warna itu karena reaksi pencoklatan adanya enzim di dalam buah pisang itu ya. Enzimnya polifenolase, kemudian di dalam pisang juga ada substratnya yaitu fenol. Nah, biasanya kalau ketemu nanti membentuk reaksi yang menghasilkan warna coklat ya. Kemudian kalau misalnya dikukus itu nanti enzim fenolase itu bisa inaktif juga ya. Sehingga nanti warna gaplek atau sawut itu menjadi lebih bagus ya, lebih putih ya. Begitu pula warna tepungnya ya. Jadi tadi jelas fungsi perebusan itu penting ya untuk mempermudah pengupasan, mengurangi atau menghilangkan getah ya. Kemudian juga memperbaiki warna ya. Getah juga penting untuk dihilangkan, karena kalau getah itu tidak dihilangkan biasanya nanti pada saat dibuat tepung itu ada bagian yang susah hancur itu karena menggumpal ya. Menggumpal karena getah itu mungkin juga ada pengaruh ke rasa juga ya.
rasa getir ya, mungkin kalau banyak getah ya. Oke. Berikutnya tadi ya, setelah dikupas diiris ya, diiris tipis-tipis ya. Maksimum 1 cm ya, bisa setengah ya, setengah senti atau 0,75 cm ya. Kemudian nah ini direndam dalam metabisulfit ya, maksimum ini 2000 ppm ya. Jadi 2 gram dalam 1 liter. Jadi ini untuk merendam aja ya. Merendam itu bisa sampai 2000 ya, nanti kan yang nempel ya itu jauh dari 2000 gitu, tapi yang rendam itu bisa 2000 ppm atau 1000 ppm ya. Ini maksimum nih 2000 ppm 2 gram dalam 1 liter ya. Metabisulfit bisa diperoleh di toko kimia ya selama 10 menit ya, 5 sampai 10 menit ya. Nah, ini bisa juga diganti dengan asam sitrat atau asam askorbat ya, vitamin C biasanya 0,5% nih ya. Di 0,5% ya. Nah, ini mencegah tadi reaksi pencoklatan tadi ya. Jadi ada enzim tadi dicegah ya. Dicegah dengan adanya ini metabisulfit itu ya. Jadi untuk mencegah reaksi pencoklatan ya, metabisulfit itu ya. Nah, setelah direndam ya, nanti ditiriskan, kemudian dijemur ya, atau bisa juga dikeringkan dengan alat pengering ya. Nah, alat pengering yang bisa digunakan sudah disinggung ya dalam proses pembuatan lembaran buah atau dalam pembuatan buah kering, itu bisa digunakan juga ya. Yang penting kan suhunya bisa 60 atau maksimum 70. Jadi dalam pembuatan tepung pisang itu hati-hati juga, jangan sampai suhunya tinggi, misalnya 80 atau 90, nanti tepungnya matang ya. Jadi jangan sampai tergelatinisasi tepung pisangnya, biasanya 70 itu udah maksimum ya. Jadi 60 yang paling bagus ya, 60 ya, itu ya, atau 55 di bawah juga, cuma biasanya lebih lama gitu ya. Jangan sampai di atas misalnya 75 atau 80, karena nanti akan ada terjadi gelatinisasi pati, dan itu harus dicegah ya untuk membuat tepung-tepung dari bahan alami ya, kalau ingin tepungnya mentah ya. Nah, ini nanti kan karena irisannya dalam bentuk irisan ya, dalam bentuk suwir-suwir itu tadi setebal misalnya 0,75 cm itu ya. Jadi istilahnya itu diperoleh sawut kering atau bisa juga gaplek ya. Gaplek kering itu sampai getas gitu ya. Getas itu mudah dipatahkan ya. Biasa ini menunjukkan kadar airnya di bawah 10 ya, bisa 6 sampai 10 gitu. Nah, dari proses ini biasanya dihasilkan rendemen sekitar 20 sampai 30% ya. Jadi misalnya dari 100 kilo pisang ya bisa dihasilkan 20 kilo ya. Rata-rata 25 kilo, itu juga kalau pisangnya dipilih tadi dari plantain ya, yang banyak tepungnya atau banyak patinya ya. Jadi rendemen ini memang tergantung dari jenis pisang. Tapi kalau menggunakan pisang plantain itu 20% bisa diperoleh ya. Bisa diperoleh ya, bisa sampai 25 juga ya. Nah, tadi gaplek ya, bisa disimpan, bisa di dalam kaleng, dalam karung plastik ya, atau yang penting tidak menyerap air ya. Kemudian bisa juga nanti digiling ya, digiling dengan alat penggiling lalu diayak ya, dikemas dalam kantong plastik, jadi diperoleh tepung pisang ya. Baik, demikian penjelasan tentang bagaimana membuat tepung pisang dari pisang tua ya, terutama jenis pisang plantain. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau dikomentari, kontak ke email teknopangan64@gmail.com. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video selanjutnya di channel Teknopangan kita ini.